Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube semuanya, kembali lagi bertemu di channel kami Kike Sinergi Motor. Bagaimana kabar sobat YouTube semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, bahagia, dimudahkan rezekinya yang halal, yang barokah, serta sukses selalu untuk kita semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video ya tentang komponen-komponen AC mobil secara menyeluruh ya, secara menyeluruh nih, yang menjadi penyebab AC mobil itu tidak dingin ya, dari masalah yang ringan sepele sampai masalah yang berat. Nanti saya akan jelaskan semua satu persatu. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat dan faedah. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk lebih berkembang channel ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan faedah. Sistem air conditioner atau sistem AC mobil ya, itu banyak sekali mempunyai komponen-komponen yang salah satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan, sehingga apabila salah satu komponen itu mengalami kerusakan, maka sistem ini tidak akan bekerja atau mati total ya. Dari masalah yang kecil sampai yang besar, itu bisa sekali menyebabkan AC mobil tidak bekerja dengan sempurna apabila komponen-komponen tersebut mengalami kerusakan. Kita akan bahas mulai dari yang pertama ya, dari kompresor ya. Kompresor kita akan lihat ini ya. Jadi kompresor ini ada sistem mekanikalnya sama sistem elektrikalnya ya. Apabila sistem elektrikal atau mekaniknya ini mengalami kerusakan, maka kompresor ini juga tidak akan bekerja dengan baik, sehingga menyebabkan AC mobil itu tidak dingin ya. Kalau untuk sistem mekanikalnya, biasanya bagian dalam ini mengalami low pressure atau tekanan rendah ya. Jadi dia tidak bisa menghasilkan tekanan tinggi untuk mendorong freon bersirkulasi ke komponen-komponen AC mobil ya. Ini biasanya penyebab daripada ngempos atau tendangannya lemah disebabkan karena piston di dalam sini mengalami keausan. Bisa juga klep atau valve di dalamnya renggang atau ada yang patah ya. Selain itu, kompresor juga mengalami kerusakan kebocoran ya. Kebocoran dari bagian sil bodi yang ada di sini ini. Kemudian juga ada di sil selang-selangnya nih ya. Di sini juga ada selang-selang, dan selang ini dihubungkan dengan sil ya. Nih seperti ini ya. Jadi di sini ada sil. Ini kalau sil ini mengalami masalah juga akan bocor ya, sehingga freon itu akan habis keluar. Ini untuk tekanan tinggi atau high pressure keluar. Terus ini yang low pressure yang nyedot atau kembali setelah bersirkulasi ya. Ini untuk bagian dari mechanical kompresor. Kemudian untuk bagian elektrikalnya, ini biasanya trouble-nya di sini nih. Ini namanya magnet, ini namanya puli, ini namanya centerpiece ya. Jadi ketiga bagian ini kalau mengalami salah satu bermasalah, maka AC pun tidak akan bekerja dengan normal sehingga tidak dingin ya. Ini magnet, dalamnya gulungan, kumparan atau spool. Apabila ini terjadi konslet atau putus, maka dia tidak juga akan bekerja. Terus kemudian ini puli, yang sering terjadi adalah ini piringnya atau laharnya tuh macet ya. Ini biasanya kalau udah bunyi tidak lama kemudian akan macet. Nah, ketika bunyi ini menghasilkan panas, gesekan, sehingga akan lari merambat ke sini ya. Bisa menyebabkan spool atau kumparan ini terbakar ya.
Terus kemudian dari centerpiece-nya atau clutch couplingnya, ya. Ini biasanya yang sering mengalami kerusakan adalah bagian ini, plug ini nih patah, ya. Sering patah plugnya, jebol, atau juga bagian permukaan sini kasar karena bergesekan dengan pulinya, ya. Kemudian setelah permasalahan yang ada di kompresor, kita akan bahas berikutnya, yaitu masalah selang, ya. Selang nih. Jadi setelah kompresor ini aktif bekerja, kemudian akan mendorong freon, ya, melalui selang ini ke arah kondensor. Ini kondensor, ya. Jadi permasalahan yang timbul di selang biasanya ini dari o-ring sealnya sudah keras atau melar, bisa juga menyebabkan terjadi kebocoran di sambungannya. Kemudian dari pres-presan ini nih, pres-presan selangnya sudah mulai longgar, dia juga akan menimbulkan kebocoran. Bisa dilihat dengan bekas-bekas oli yang rembes lewat sini. Bisa juga di dalam sini ada lapisan untuk R134 mobil-mobil di atas tahun 2000 ya biasanya. Ini ada lapisan anti rembes. Nah, lapisan ini biasanya ngelupas, sehingga ketika terkelupas di dalamnya akan menyumbat aliran freon, ya. Ini salah satu dari permasalahan di pipa. Berikutnya juga bisa di sini nih, mengalami keretakan, ya, sehingga dia akan menyebabkan kebocoran juga. Terus kemudian setelah selang ini menuju kondensor, dari sini tekanan tinggi ya, di pompa tekanan tinggi bisa sampai 200 PSI tekanannya ya, karena panas tekanan tinggi, maka dia didinginkan di kondensor. Ini kondensor ya. Kondensor ini ada reservoir dryer. Ini fungsinya untuk menyerap kandungan uap air yang ada di dalam AC ini. Karena dingin, dia bisa menghasilkan embun atau uap air, sehingga perlu didinginkan atau diserap, dikeringkan dengan reservoir dryer ini, ya. Kemudian kendala-kendala atau kerusakan yang ada di kondensor yang sering-sering adalah kebocoran ya, karena dia tekanan tinggi, kena panas, terus dia posisinya juga ada di bagian depan mobil, sehingga mudah terkena kotoran, baik itu debu, asap kendaraan ataupun air hujan ya, air hujan yang nempel ke sini, maka dia akan menimbulkan korosi ya, dan bisa menyebabkan kebocoran ya. Kebocoran ini juga bisa terjadi di sambungan-sambungan ini. Nih, di sini ada sambungan, dan ini juga ada seal o-ringnya ya. Kemudian ini juga sering bocor, mengalami kebocoran karena korosi ya, faktor usia. Terus selain itu yang bermasalah di kondensor adalah ini reservoir dryer. Reservoir dryer ini dalamnya juga sering mampat ya, sehingga aliran freon ini tertahan, sehingga tidak sampai ke evaporator aliran freonnya, sehingga AC pun tidak akan dingin ya. Jadi kendala-kendala yang di kondensor adalah kebocoran, terus ini mampat di reservoir dryer, kemudian dari sambungan-sambungan pipanya, seal o-ringnya ya, terus bisa juga mampat. Ini biasanya difaktorkan karena kompresor ini ngorok ya, terus dipaksain hidup terus, sehingga menghasilkan gesekan, dan gesekan atau gram-gram lembutnya itu akan menyebar ke sini dan menyumbat kisi-kisi kondensor ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini ada lagi ya, ini ada lagi namanya extra fan ya, extra fan atau radiator fan ya.
Ini kalau misalnya mengalami permasalahan, trouble, dia nggak berputar, otomatis dengan sendirinya tekanan di kondensor ini makin tinggi, ya, makin tinggi, sehingga di luar spek yang telah ditentukan, ya. Sebagai efeknya AC pun tidak akan dingin, ya. Ini juga bisa menyebabkan AC itu tidak dingin ketika kipas extra fan atau radiator fan ini mati, ya. Bisa juga karena tekanan tinggi, karena ini mati, ya, menyebabkan ini sil-sil ini menjadi bocor, ya. Begitu juga beban kerja kompresor ini akan makin tambah berat, ya, bisa mengalami kerusakan dan keausan di dalamnya karena faktor dari extra fan atau fan radiator ini mati, ya. Itu. Terus berikutnya adalah ini. Setelah AC masuk ke kondensor, dia bertekanan tinggi, masih berbentuk padat, gas padat, ya. Setelah didinginkan dengan motor extra fan, kemudian dia akan keluar menuju ke ekspansi, nih. Ekspansi, ya. Ekspansi ini fungsinya untuk merubah gas padat menjadi pengabutan, ya. Pengabutan semburan tinggi, ya, sehingga dia akan menghasilkan pengabutan, dan setelah melewati ekspansi ini yang tadinya panas, tekanan tinggi, freon dari sini, dia akan dirubah menjadi pengabutan sehingga akan merubah panas menjadi dingin, ya. Nah, dinginnya ini adalah di sini, ya, di evaporator, nih. Evaporator kendala-kendalanya adalah ini kebocoran di sambungan sil-sil o-ringnya, ya. Kemudian juga sering juga kropos atau korosi, ya, karena ini letaknya di tempat yang lembab, selalu ngembun, sangat mudah sekali untuk bocor, ya. Ini bisa juga manfaat kalau ini kompresor ngorok terus dipaksakan terus, sehingga gram-gram atau ini ancuran dari komponen-komponen dalamnya masuk ke dalam sini dan menyumbat. Makanya disarankan sekali kalau sampai kompresor ini ngorok, macet, untuk hasil yang baik dan tidak komplain atau tidak maksimal hasilnya karena tidak diganti sehingga kompresor kurang dingin, ya. Atau bisa juga nanti kalau misalnya nggak diganti, ini walaupun sudah di flashing, tetap saja masih ada bagian-bagian di sini yang tertinggal, dan ini biasanya akan keluar setelah AC dipasang lagi. Tapi ketika di flashing dengan bensin ataupun thinner, dia mungkin keluar sebagian, tapi ada sebagian kisi-kisi yang di sini tidak keluar. Makanya saya sarankan sekali ketika kompresor macet, ngorok, ya, ini kalau sudah terindikasi olinya hitam, banyak gram-gram mesinnya, lebih bagus diganti, ya, agar tidak mengulang lagi pekerjaan, ya. Terus setelah dari evaporator, dia akan kembali lagi ke kompresor sini, ya. Dia akan kembali lagi ke kompresor, dan di sini tekanannya rendah, disedot. Kalau yang dari sini ke arah kondensor itu tekanan tinggi, didorong, ya. Ini komponen-komponen AC yang utama, ya, yang salah satunya apabila mengalami kerusakan AC tidak akan bisa bekerja. Kemudian komponen berikutnya adalah sistem elektrikal atau kelistrikannya. Nanti akan saya jelaskan, ya. Baik sobat YouTube semuanya, sebelum lanjut ke penjelasan berikutnya, ya, akan saya ulang kembali, ya, bahwa sistem air conditioner atau sistem pendingin pada AC mobil ini terbagi menjadi 3 subsistem, ya. Yang pertama tadi itu adalah sistem mekanikal, ya. Sistem mekanikal ini ada di dalam bagian komponen kompresor, ya. Sistem mekanikal ini berfungsi untuk memompa, ya, mendorong agar freon ini
mempunyai tekanan yang sesuai dengan spesifikasi ya. Jadi kalau tekanan di luar spesifikasi biasanya AC itu tidak akan bekerja dengan normal ya. Adapun untuk spesifikasi tekanan kerja dari kompresor ketika idle RPM-nya itu untuk tekanan rendah dari ini lubang ini berkisar 30 PSI ya ketika idle RPM-nya ya. Terus untuk tekanan tinggi ini kisarannya sekitar 150 sampai 200 PSI ya. Ini mohon diralat apabila ada kekeliruan ya, ini berdasarkan pengamatan saya pribadi ya. Itu untuk spek yang normal standar itu tekanan rendah sekitar 30 PSI ketika kondisi mesin idle RPM ya. Untuk tekanan tingginya sekitar 150 sampai 200 ya. Jadi gitu ya. Jadi sistem pertama adalah sistem mekanikalnya ya, sistem mekanikalnya ya harus bekerja normal untuk menghasilkan tekanan sesuai dengan standarisasi dari pabrik ya. Kemudian sistem yang kedua adalah satu ini, sistem refrigeran atau freon ya. Kalaupun dari sistem mekanikal, sistem elektrikal semuanya normal, tapi kalau ini nggak ada freonnya atau refrigerannya, maka AC pun tidak akan dingin ya. Dan sekalian review nih freon kemasan kaleng merek lah ya. Untuk menentukan keasliannya biasanya saya di sini nih. Ini di bawah kaleng ini ada ini ya, ada dot trim titik-titik dot ya, dot metrik apa ini namanya. Jadi ini ada tulisan tanggal produksi sama berat kemasan ya. Terus yang ketiganya adalah ini sistem kelistrikan ya. Sistem kelistrikan apabila bermasalah itu juga akan mempengaruhi AC tidak dingin ya. Nah, yang tadi dua sudah saya jelaskan, sistem mekanikal sama sistem refrigeran. Kemudian kita akan jelaskan sistem kelistrikan ya. Untuk mobil-mobil sekarang sistem kelistrikannya sudah dikontrol dengan ECU ya, Electronic Control Unit atau komputer ya. Dan ini bagian-bagiannya adalah salah satu ini LPS, Low Pressure Sensor. Ini control valve ya. Control valve ini biasanya digunakan pada mobil Camry sama Altis ya, atau cc yang besar di atas 2000 biasanya pakai ini control valve. Ini adanya di kompresor ya, kompresor. Terus berikutnya juga ada ini ya, relay. Nih relay ya, relay untuk kompresor, magnet clutch-nya, relay untuk itu kipas radiator. Nih relay untuk ini juga blower. Ini blower angin ya. Jadi relay apabila mengalami kerusakan pada sistem kelistrikan, dia juga berpengaruh pada sistem kerja AC sehingga AC tidak dingin ya. Ada juga ini ya, ini namanya termistor ya. Ini berfungsi untuk mengontrol kerja kompresor berdasarkan kondisi temperatur yang ada di evaporator ya. Kondisi temperatur yang ada di evaporator. Kalau dia sudah cukup dingin, maka dia akan memutuskan arus dan menyuruh memerintahkan kompresor ini berhenti bekerja ya. Terus ada lagi nih ya, ECU. Ini ECU ya. Ini ECU juga akan mengontrol kerja dari AC ya. Untuk mengontrol kerja ini kompresor sama ini ya, extra fan atau radiator fan ya.
apabila ECU ini bermasalah, walaupun kompresor kondisinya bagus, freonnya masih banyak mencukupi, tapi di sini bermasalah ketika di on kan AC-nya, AC juga tidak akan dingin atau tidak akan bekerja ya. Ini dari sistem ECU ya, soalnya ini kerja kompresor sama extra fan diatur, dikontrol di sini ya. Terus berikutnya adalah ini fuse atau sikring ya, fuse atau sikring yang putus. Ini masalah sepele ya, murah harganya, tapi apabila putus AC juga tidak akan dingin. Paling-paling harga sekitar 1000 atau yang bagus sekitar 5 ribuan ya. Kemudian dari switchnya, ini switch ya, switch on off nya bermasalah, aus, sehingga kabel ini antara satu dengan yang lainnya tidak terhubung ya. Ini dari masalah switch. Kemudian berikutnya adalah ini namanya motor servo untuk mengatur ventilasi yang ada di box blower ya, box blower kipas nih ya. Jadi ini biasanya untuk mengatur arah angin yang di dashboard, itu bisa diatur ke arah muka, ke arah tengah, atau ke arah kaki ya. Ini modul motor servonya, ini seperti inilah, kurang lebih mirip ya. Nah, itulah ya bagian dari kelistrikan sistem AC mobil ya. Ini satu lagi ada nih ya, ini namanya kipas blower ya. Kipas blower ini juga apabila bermasalah, macet, tidak berputar atau putarannya lambat, pelan, ini juga menyebabkan AC ini kurang dingin atau tidak dingin ya. Ini biasanya masalahnya adalah di gulungan atau kumparan yang ada di dalam sini ya, gulungan atau kumparan yang ada di dalam sini ya. Terus bisa juga ada piringnya yang macet. Ini di sini dikontrol sama wirstan ini ya, wirstan. Cuma saya tadi mana nih wirstannya nih, nah, ini akan saya ambil dulu wirstannya nih. Ya, ini wirstannya ya, wirstan atau resistor. Ini buat mobil-mobil lama ya, kayak Kijang, Panther. Tapi kalau untuk mobil-mobil baru ya, seperti Avanza, Xenia, pokoknya tahun inilah, mobil-mobil produk tahun 2005 ke atas, bentuknya udah lain ya. Nah, ini fungsi daripada wirstan ini untuk mengatur kecepatan putaran kipas ya. Jadi kipas ini bisa diatur pelan, sedang, ataupun tinggi ya. Ini dari wirstan ini ya. Ini juga apabila mengalami kerusakan juga menyebabkan AC tidak dingin ya. Meskipun tadi ini jadi kompresornya bagus kondisinya ya, terus ada freon yang cukup penuh ya, tapi apabila ini bermasalah juga AC itu tidak dingin, sehingga karena menyebabkan kipas ini tidak berputar ya. Oke sobat YouTube semuanya ya, demikian ya, demikian komponen-komponen AC mobil yang bisa menyebabkan AC mobil itu tidak dingin karena mengalami trouble atau kerusakan ya. Mulai dari sistem mekanikalnya, dari kompresor, dari kondensor, dari selang-selangnya yang bocor ya, atau dari ini juga nih, freonnya berkurang atau habis, juga menyebabkan kebocoran AC tidak dingin. Kemudian dari sistem elektrikalnya ya, ini tadi sudah saya jelaskan bagian-bagian elektrikalnya ya. Jadi mungkin kalau dihitung secara total ada lebih dari 100 item kerusakan ya, yang menyebabkan AC mobil itu tidak dingin ya. Oke, sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan faedah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa like, comment, dan share ya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.